Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, anak-anak kelas 3, kita ketemu lagi di video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Karena anak-anak hari Jumat libur ya, tanggal merah, jadi Ustadz ganti videonya dengan yang biasanya kita zoom, Ustadz ganti dengan video pembelajaran YouTube. Nah, sebelum anak-anak menyaksikan YouTube ini, tadi Ustadz sudah memberikan file di grup berupa LKS. Nah, itu di LKS itu isinya adalah pertanyaan yang anak-anak harus mengerjakan, harus dijawab dengan menonton video ini. Jadi, jawabannya di LKS itu, jawabannya ada di video yang anak-anak tonton ini, yaitu tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah masuk bab 7 ya. Jadi bagi anak-anak yang masih belum ngeprint LKS-nya, atau belum melihat sama sekali, segera di print. Atau kalau ada kendala dalam proses ngeprint atau mencetak, anak-anak bisa tulis dulu di buku tugas. Nah, nanti LKS-nya itu dikumpulkan ke Ustadz lewat Google Classroom. Nah, nanti Ustadz ngabsennya, anak-anak nonton video apa enggak, anak-anak nge-like video apa enggak, itu nanti Ustadz akan absennya melalui LKS yang Ustadz berikan kepada anak-anak. Jadi bukan komen di YouTube banyak-banyakan gitu ya. Jadi Ustadz begitu siapa gitu yang ngumpulin foto LKS-nya, nah itu berarti dia hadir dan nonton video ini. Jadi Ustadz absen. Ustadz centang bahwa anak-anak hadir saat itu. Ya, jadi seperti itu ya, sambil dikerjakan LKS-nya. Menonton video ini sambil dikerjakan LKS-nya. Baik, kita mulai saja bab 7, yaitu tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan menyendiri atau dikenal dengan istilah uzlah. Seperti apa sih kebiasaan menyendiri ini? Jadi Nabi Muhammad ini ya menjelang usia yang ke-40, anak-anak terakhir kan mendengarkan tentang kisah Hajar Aswad, yaitu di usia beliau yang ke-35. Nah, setelah itu Nabi Muhammad tuh sering merasa gelisah lalu resah, bingung, kalut dengan keadaan kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy yang semakin hari itu semakin nampak kesesatannya. Nah, ini kebiasaan beruzlah ini, kebiasaan Nabi Muhammad menyendiri, mengasingkan diri dari orang-orang Quraisy, ini dilakukan ketika beliau berusia menjelang 40 tahun. Ya kira-kira 39 lebih berapa bulan gitulah ya, hampir 40 tahun kan. Nah, beliau ini memilih Gua Hiro untuk tempat uzlahnya. Nah, jadi Gua Hiro ini terletak di puncak Jabal Nur atau Gunung Nur yang berada di sekitaran kota Mekah, sekitar 6 km kalau nggak salah dari Masjidil Haram. Nah, jadi kalau di puncaknya situ, di Gua Hironya, di puncak Jabal Nur ini, di Gua Hiro, Nabi Muhammad tuh bisa melihat ke arah Ka'bah. Nah, jadi kalau dari pintu guanya itu ya, dari mulut guanya ngelihat ke depan itu terlihat Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad suka kalau beruzlah di situ. Selain bisa bertafakur, selain bisa merenung, beliau juga bisa melihat Ka'bah walaupun dari jarak jauh. Nah, dengan beruzlah ini, Nabi Muhammad juga menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Jadi gak mikirin masalah perdagangan, masalah kerja. Jadi benar-benar menyendiri memikirkan solusi apa sih yang harus beliau keluarkan untuk umatnya ini, untuk kaumnya yang semakin hari semakin sesat. Jadi Nabi Muhammad kan waktu itu masih belum turun wahyu kan, masih belum menjadi nabi, belum menjadi rasul Nabi Muhammad saat itu. Jadi ya nggak tahu ini harus berbuat apa kepada kaumnya. Tapi Nabi Muhammad tahu kalau ini tuh salah, ini tuh nggak benar, ini itu nggak semestinya dilakukan oleh manusia. Masa patung disembah-sembah, masa yang namanya berhala, patung itu batu dikasih makan, dikasih sajian, ini nggak bener. Nah, jadi Nabi Muhammad mulai berpikiran seperti itu. Nah, ketika beruzlah ini juga, Khadijah
Khadijah juga berperan. Berperannya bagaimana? Nah, jadi Khadijah menyiapkan bekal terbaiknya. Ya, dimasakin yang enak Nabi Muhammad, lalu dibungkus kemudian Nabi Muhammad bawanya ke Gua Hiro untuk dimakan di sana. Jadi Khadijah juga berperan dalam peristiwa uzlah ini sebagai menyiapkan bekal untuk kegiatan uzlah Nabi Muhammad. Nah, ini letak Gua Hiro. Nah, di sini ini Masjidil Haram ini ya, ini Ka'bah di sini. Lalu Nabi Muhammad tuh uzlahnya ini rumahnya Nabi Muhammad, rumahnya Khadijah. Kalau anak-anak sudah pernah lihat peta Mekah zaman dulu, nah Ustaz kan sudah pernah menunjukkan itu ya waktu di Zoom. Kira-kira rumahnya Nabi Muhammad sama Ibunda Khadijah tuh di sini. Nah, jadi beliau menjauh dari keramaian kota Mekah. Sini lalu naik ke Jabal Nur. Nah, di Jabal Nur ini di puncaknya ada Gua Hiro. Dan ini naiknya ini nggak susah ya anak-anak ya. Naiknya itu curam banget gitu. Ya memang harus kuat orangnya, memang harus terlatih biar bisa naik ke Gunung Nur ini. Nah, selain beruzlah, selain menyendiri, beliau juga melakukan tahannus. Apa itu tahannus? Yaitu beribadah dengan berdiam diri, biasanya di tengah malam, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat sambil merenung. Merenung apa? Merenung tentang ciptaan alam semesta, lalu merenungi tentang dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ternyata ibadah tahannus ini juga sering dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim juga pernah melakukan tahannus ini, ya seperti melihat matahari, melihat bulan, bintang, ini siapa penciptanya. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan tahannus. Nah, ketika usia beliau 40 tahun, sudah menginjak 40 tahun, beliau sering mengalami mimpi yang benar atau diistilahkan dengan ruqyatul shodiqoh. Jadi ruqyatul shodiqoh artinya mimpi yang benar. Nah, kegiatan mimpi ini dialami beliau selama 6 bulan lamanya. Maksudnya apa mimpi yang sesuatu yang benar ini? Jadi misalnya Nabi Muhammad memimpikan suatu apa gitu kejadian. Nah, besoknya itu kejadian beneran seperti itu. Jadi semacam apa istilahnya kalau di bahasa kita itu ya deja vu lah, ya mungkin seperti deja vu gitu. Jadi seperti mimpi apa gitu besoknya beneran kejadian kayak gitu. Nah, ini sebagian dari wahyu ya seperti ini ya. Jadi sebagian dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berbentuk ruqyatul shodiqoh. Nah, sekarang kita masuk ke kisah bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Jadi, peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ini terjadi pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Nah, sebentar lagi anak-anak kan masuk bulan Ramadan ya. Nah, ini di tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus 611 Masehi. Ini wahyu pertama turun. Nah, pada saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro, malam-malam nih ya, Jibril tiba-tiba datang di depannya Nabi Muhammad, langsung ngadep gini, Jibril datang dalam wujud manusia. Nah, sebagai ya Nabi Muhammad kan juga manusia ya, Rasulullah juga manusia, ngelihat orang tiba-tiba muncul di hadapannya kan otomatis kaget ya, sekaget-kagetnya lah. Orang selama ini gak ada yang naik ke Gua Hiro selain beliau kan, tapi ini kok tiba-tiba ada orang, naiknya kapan, naiknya dari mana? Ya, Nabi Muhammad juga bertanya-tanya seperti itu. Dan juga kebingungan ini dari mana. Di samping itu Nabi Muhammad juga sangat takut, ini orang apa bukan gitu. Nah, sekarang anak-anak coba bayangkan kalau anak-anak lagi sendirian di rumah nih ya. Sendirian di rumah, lagi nonton TV atau lagi baca buku. Tiba-tiba di hadapan anak-anak ada orang muncul gitu. Kira-kira kaget apa enggak? Kaget atau takut atau malah mana gitu ya. Oke, jadi hal yang sama juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad ketika sedang berada di Gua Hiro. Kemudian Jibril langsung berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, iqra." Artinya adalah bacalah. Jadi Nabi Muhammad suruh membaca. Karena Nabi Muhammad ini nggak bisa membaca ya, beliau buta huruf, nggak bisa membaca. Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca."
Kan ya bener, ya memang Nabi Muhammad gak bisa membaca. Dan kemudian Jibril itu memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat. Dipeluk sampai Nabi Muhammad itu gak bisa napas, sampai susah napasnya. Terus dilepas. Kemudian Jibril bilang lagi, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad tanya lagi, "Aku gak bisa baca." Dipeluk lagi. Dan kejadian itu diulang sampai 3 kali. Nah, kejadian keempat, Jibril tetap menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad mengganti jawabannya, mengganti pertanyaannya, "Apa yang harus aku baca?" Kemudian Jibril pun membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anak sudah hafal ya ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, di peristiwa ini tanggal 17 Ramadan ini sekarang diperingati dengan istilah Nuzulul Quran. Jadi setiap 17 Ramadan diperingati Nuzulul Quran, yaitu pertama kalinya Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini terjemahannya Ustaz tuliskan, Ustaz bacakan. Ayat yang pertama, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Ini adalah ayat pertama, 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang beruzlah di dalam Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad ketakutan. Nah, jadi setelah menyampaikan wahyu itu, Jibril menghilang. Nabi Muhammad takut, beliau segera membereskan bekalnya, lalu turun dari Jabal Nur, turun lalu segera lari ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, kondisinya ketakutan. Dia masuk ke dalam rumah, langsung tidur di tempat tidurnya. Lalu beliau meminta Khadijah, istrinya, untuk menyelimuti badannya. Jadi suruh diselimuti badannya karena saking takutnya. Nah, Khadijah pun bingung, kok aneh Nabi Muhammad ini, sepertinya nggak pernah seperti ini sebelumnya, tapi kok tumben banget pulang-pulang ketakutan, minta diselimutin lagi. Nah, setelah kondisinya tenang, sudah nggak takut lagi, sudah bisa duduk, sudah bisa bicara, Nabi Muhammad terus cerita kepada Khadijah apa yang baru saja dialaminya. Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad bertemu dengan pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah orang Nasrani. Nah, tapi Nasraninya masih yang lurus ya, masih benar-benar memegang ajaran Nabi Isa dan benar-benar berpedoman kepada kitab Injil yang masih asli yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah bertemu dengan Waraqah, kemudian Nabi Muhammad menceritakan pengalamannya tentang apa yang dialami di Gua Hiro. Kemudian Waraqah berkata bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah An-Namusul Akbar. An-Namusul Akbar ini adalah nama lain malaikat Jibril. Nah, di bahasa mereka, di bahasa para ahli kitab, Jibril itu disebut juga dengan An-Namusul Akbar. Nah, kata Waraqah, Jibril ini juga pernah datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Dan Waraqah juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad nanti akan diangkat menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah. Kenapa Waraqah kok bisa tahu? Karena Waraqah juga mempelajari tentang Alkitab, tentang kitab Injil, dan di kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwa akan ada nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Nah, Ahmad juga satu kata dengan kata Muhammad ya, sama saja, cuman bahasa mereka adalah Ahmad, dan ini adalah yang terlahir diberi nama Muhammad, artinya sama saja, orang yang terpuji. Nah, Waraqah ini juga mengatakan kalau seandainya nanti Nabi Muhammad itu akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri, dan dia juga bernazar, Waraqah ini berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad dan akan membela Nabi Muhammad jika sudah ada perintah kerasulan dari Allah,
Nah, jadi Nabi Muhammad belum diutus dari Rasul ini ya, masih diberikan wahyu pertama aja, masih belum diutus menjadi Rasul. Setelah itu Nabi Muhammad dan Khadijah pulang, kemudian Nabi Muhammad juga penasaran menunggu kira-kira kapan ya didatengin sama makhluk itu lagi ya, sama Jibril itu lagi ya. Dan beliau menunggu di rumah ya, sambil aktivitas lainnya, sambil bekerja, sambil sama istrinya, sama Khadijah, ditunggu selama 6 bulan lamanya. Tapi nggak turun-turun wahyu yang kedua ini. Nah, masa menunggunya waktu ini disebut dengan fatratul wahyi, yaitu ketika wahyu itu tidak turun, jadi masa berselangnya wahyu. Jadi jarak antara wahyu pertama dan wahyu kedua itu ada jarak senggang itu ya, berapa waktu, itu disebut dengan fatratul wahyi atau masa menunggu wahyu. Nah, pada saat fatratul wahyi ini Waraqah bin Naufal itu meninggal dunia. Jadi beliau tidak sempat untuk menyatakan keislaman kepada Nabi Muhammad. Tapi Waraqah ini juga Ustadz baca di hadis ya, Waraqah ini tetap masuk surga karena sudah bernadar, sudah berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi beliau meninggal ketika Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Tapi sudah dicatat sama Allah bahwa Waraqah ini adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad kan penasaran ya, jadi agak kangen kok gak didatengin sih sama makhluk yang waktu itu, sama Jibril. Akhirnya beliau jalan lagi coba ke Gua Hiro, pengen kali aja ketemu lagi sama dia, sama Jibril. Ketika jalan di Gua Hiro, tiba-tiba beliau terkejut karena ada suara yang sangat menggelegar, suara yang sangat keras, sangat kencang dari langit. Itu memanggil beliau, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah." Nabi Muhammad bingung, ini suara kencang banget, suara dari mana ini? Nah, dicari ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, toleh nggak ada orang, ini padang pasir sepi. Tapi ketika beliau mendongak ke langit, ngelihat ke langit gini ya, ngelihat ke atas, beliau sangat kaget, terkejut, kaget-kagetnya. Dan beliau juga sangat takut karena beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya. Nah, kalau yang pertama tadi kan Jibril kan menjelma menjadi manusia ya, menjadi laki-laki. Nah, sekarang Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi melihat Jibril yang benar-benar gede itu ya. Jadi seluruh penjuru langit ini ya, kalau anak-anak bisa bayangkan, kira-kira kalau lagi di lapangan atau di tempat yang luas, kemudian anak-anak mendongak ke langit kan kelihatan biru semua ya. Nah, ini ketika Nabi Muhammad menerima wahyu kedua, beliau melihat Jibril, itu langit itu semua dipenuhi oleh wajahnya Jibril. Jadi penuh langit itu semua sama wajahnya Jibril. Nah, karena beliau ketakutan, beliau segera lari pulang ke rumahnya, minta diselimuti seperti waktu menerima wahyu yang pertama. Oh ya, mungkin anak-anak kalau membayangkan wajahnya malaikat, wajahnya Jibril, jangan dibayangin sama kayak kalau anak pernah nonton film kartun yang ada malaikat kecil-kecil gitu ya, yang ada sayapnya, lalu bawa anak panah gitu ya, gak seperti itu mukanya. Jadi kalau Ustadz pernah baca di hadis ini ya, Jibril itu postur tubuhnya tuh gede banget, sampai sayapnya itu berjumlah 600 sayap. Jadi sayapnya memang banyak, jangan sampai 600 sayap. Dan kalau anak-anak bisa bayangkan, satu langit di atas itu ya, itu ditutupi oleh wajahnya Jibril. Itu baru wajahnya, baru ini ya wajahnya, belum kepalanya, belum tangannya, belum kakinya, belum sayapnya. Segede apa itu Jibril itu. Nah, jadi kalau anak-anak pernah lihat di kartun malaikat-malaikat kecil-kecil itu, nah itu bohongan itu. Gak seperti itu malaikat. Wallahu a'lam seperti apa bentuknya. Yang jelas Nabi Muhammad sudah pernah menyaksikan Jibril dalam wujud aslinya ketika proses menerima wahyu yang kedua. Oke, kita kembali ke kisahnya. Ketika Nabi Muhammad sudah di rumahnya, beliau berselimut, minta diselimuti sama Khadijah. Lalu beliau mendengar lagi suara Jibril, mendengar lagi membacakan wahyu yang kedua. Wahyu kedua yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, ini anak-anak mungkin sudah hafal ya suratnya ya. Ini adalah terjemahannya. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu
dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ini adalah ayat kedua, ayat Al-Mudathir, surat Al-Mudathir ayat 1-7. Wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat inilah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, dan beliau mendapatkan beban kerasulan, yaitu mendakwakan ajaran tauhid, mendakwahkan ajaran Islam, mendakwakan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya orang-orang Quraisy saja, tidak hanya orang-orang Arab saja, tetapi termasuk orang-orang yang tinggal di Indonesia, orang-orang yang tinggal di Amerika, di Eropa, di Afrika, dan di seluruh penjuru dunia dibebani dakwahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau wajib berdakwah, wajib menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penduduk dunia. Baik, itu adalah materi kita hari ini. Bab 7 sudah tuntas. Anak-anak segera dikerjakan LKS-nya ya. Mungkin untuk kalau anak-anak mengerjakan sambil nonton, kemudian kelewat-kelewat karena Ustadz ngomongnya kecepatan, atau karena anak-anak masih mencari jawaban yang mana sih jawabannya ini. Anak-anak bisa mendownload videonya ini dari YouTube, atau bisa nonton di YouTube tapi di pause atau dilambatin gitu, supaya anak-anak bisa mengerjakan dengan benar jawabannya. Baik, sekian dari Ustadz. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan sebutnya. Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.